Pemirsa Intens Investigasi. Pertemuan antara Ruben Onsu dan Sarwenda di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukannya meredam konflik, tapi justru memicu gelombang konflik baru yang mengguncang publik. Bagaimana tidak, usai mediasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya kembali menelanjangi sebuah fakta terbaru yang begitu mengejutkan. Fakta terkait akar permasalahan sebenarnya antara Ruben Onsu dengan Sarwenda. Lantas, rahasia besar apa yang sebenarnya baru saja dibongkar oleh pihak Ruben Onsu? Tak hanya itu, bagaimana respon menohok dari Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, saat pihak Sarwenda yang menuding pihak Ruben Onsu sengaja membuka rahasia biaya renovasi rumah senilai 11 miliar rupiah demi menjatuhkan nama baik Sarwenda. Benarkah ada sebuah taktik adu framing yang kini tengah dimainkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, babak baru gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda resmi memasuki babak yang paling menegangkan. Usai keduanya berhadapan langsung dalam agenda sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Namun, suasana di luar ruang sidang justru berubah menjadi medan pertempuran narasi yang sangat panas. Pasalnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang kembali membongkar fakta terbaru mengenai permasalahan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Pembongkaran fakta ini pun seolah menjadi sinyal tegas bahwa kubu Ruben Onsu memegang fakta penting yang siap diluncurkan jika pihak Sarwenda terus memainkan narasi yang menyudutkan. Kami sekali lagi tidak ingin membuat pihak-pihak tertentu dipojokkan, pihak-pihak tertentu sedih. Ya, karena kalau bicara mengenai masalah itu ya artinya yang mereka mau sampaikan anak-anak tahu akan berita-berita yang ada saat ini. Tapi kalau memang misalnya anak-anak itu tahu, berarti kan karena diberitahu. Kalau anak-anak tahu karena diberitahu, harusnya yang diberitahu itu kan utuh. Tidak hanya sebagian-sebagian saja. Mikir nggak sih, anak-anak juga akan sedih ketika di awal-awal ayahnya juga dijatuhkan marwahnya. Ketika kita mengungkapkan fakta itu dianggap sebagai suatu hal yang menyedihkan, berarti benar dugaan kami bahwa anak-anak ini sudah patut diduga didoktrin hanya mendapatkan masukan dan informasi yang tidak berimbang. Yang akhirnya itu pasti akan merugikan kepentingan Ruben sebagai seorang ayah. Dan artinya benar-benar anak-anak berada dalam kondisi yang tidak aman dan betul-betul kita mohon agar ada suatu kebaikan yang membuat anak-anak ini dikeluarkan dari situasi yang seperti itu, jangan jadi sandera untuk kepentingan tertentu. Ketika fakta kebenaran itu keluar, tentu kita akan sakit karena kebohongan kita terungkap. Jadi kalau misalnya dikatakan apa salahnya kalau itu orang tuanya ada keahlian, yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ruben oke kok. Yang menjadi kontraktor tuh almarhum ayahnya S gitu, tak ada masalah, silakan. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini, karena jejak digital kan ada. Ibu yang bukti yang banyak jika rezekinya kamu pakai, tapi benar pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Tidak disebut. Pakai uang aku dan pakai uang papiku. Dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Kita tadinya tidak mau bongkar masalah hal ini, tapi kan terus digoreng-goreng, terus dipertanyakan tentang tanggung jawab. Itu mau uang yang menjadi honornya almarhum saja, ataukah itu menjadi material? Kita tidak mau mempersoalkan. Yang mau kita sampaikan, tolong jangan dieliminasi apa yang sudah dilakukan Ruben atas rumah tersebut.
Itu makanya kami sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu, bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya boralat, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya, 47 kali. Jadi nilainya tidak ada dusta di antara kita, 11,3. Itu tentang rumah, tentang renovasi, tentang perbaikan. Di luar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Maka sertifikatnya juga atas nama Ruben. Kami kan nggak pernah mau sampaikan. Janganlah artinya itu menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar, meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu Andi diserang, enggak. Tapi dasarnya harus jelas. Tak hanya itu, ketegangan kian membara ketika kubu Sarwenda ikut melontarkan kekecewaannya dan menuding pihak Ruben Onsu sengaja membuka kembali kesepakatan masa lalu tentang biaya renovasi rumah mewah senilai 11 miliar rupiah. Pihak Sarwenda menduga jika di balik hal ini ada upaya terstruktur dari kubu Ruben Onsu untuk menjatuhkan nama baik kliennya di mata publik. Mendapat serangan dan tudingan serius tersebut, Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, kembali langsung melancarkan serangan balik. Aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang, enak ya Sarwenda begini-begini. Gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu. Karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah, dari awal isi rumah. Di sini dibilang ada uang ayahnya. Berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Kita kan harus keluar, jangan sampai ini menjadi jejak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di-framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam. Bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak itu terlaksana. Makanya kita sampaikan kebenaran ini. Jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya. Ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer yang bayar Ruben. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya, atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben, totalnya 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Jadi kalau dibilang misalnya, kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Selama ini dia tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kalau misalnya dia kemudian seperti itu kan, dan akhirnya anak-anak juga mungkin digiring untuk mendengar berita-berita yang memang sudah dikontrol, mana yang harus didengar dan mana yang tidak dengar, dan itu tidak berimbang. Ini kan nggak baik. Jangan juga kita menciptakan satu kondisi seolah-olah anak-anak akan sedih kalau ibunya dipojokkan, tapi nggak sedih kalau ayahnya dimaki-maki, kalau ayahnya dikata-katain. Janganlah seperti itu. Sementara itu,
Tak jauh berbeda dengan ketegasan dari pihak Ruben Onsu. Sebelumnya, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu sempat menegaskan bahwa persoalan pembagian harta Gonogini antara kliennya dan Ruben Onsu seharusnya sudah selesai dan ditandatangani secara sah di hadapan notaris melalui Akta 39. Menurutnya, dari kesepakatan ini didapatkan hasil jika dari 4 rumah yang ada, keduanya sepakat membagi 2 rumah untuk Ruben dan 2 rumah untuk Sarwenda. Namun Chris Samsiu mengaku kaget luar biasa karena setelah kesepakatan ditandatangani, baru terungkap bahwa rumah yang ditempati kliennya bersama anak-anaknya ternyata tersangkut hutang fantastis sejak Agustus 2024 silam, sehingga terancam dilelang oleh bank. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami Sarwenda, ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah, kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta 1 rumah, tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah, ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyudutkan siapapun, ya. Ini fakta, ya. Pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ternyata itu juga belum dibayar, jadi belum clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget, ya. Artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, kita kasih ke klien Bank Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Itu situasinya. Tak hanya itu, Chris Samsiu juga menyayangkan sikap kubu Ruben Onsu yang kembali mengungkit biaya pembangunan rumah senilai 11 miliar rupiah dan menganggap seolah-olah angka tersebut hanyalah jasa kontraktor untuk ayah Sarwenda. Padahal, angka 11 miliar itu sudah mencakup seluruh pembelian material bangunan. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Puncak kehebohan itu pun kian meledak saat pihak Sarwenda membongkar fakta yang menjadi alasan utama mengapa Sarwenda nekat angkat kaki dan mengosongkan rumah tersebut. Chris Samsiu membongkar bukti bahwa beberapa hari lalu, rumah tersebut benar-benar didatangi oleh beberapa debt collector. Tim kuasa hukum Sarwenda pun langsung membeberkan bukti tangkapan layar kamera yang bertanggal 11 Juli 2026. Teror inilah yang membuat Sarwenda merasa rumah tersebut sudah tidak lagi aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman, ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Ya, 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing-framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa.
Di tengah aksi saling sindir yang sedang terjadi, pihak Ruben Onsu sebelumnya sempat menjelaskan alasannya yang tidak menjawab pesan WhatsApp dari pihak Sarwenda yang memberitahukan tentang kepindahannya dari rumahnya tersebut. Lantas, apa kata Ruben Onsu? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di saat pihak Sarwenda menunjukkan bukti teror dari debt collector yang membuatnya pindah rumah, respons yang sangat kontras dan tenang justru ditunjukkan oleh Ruben Onsu. Usai Ruben Onsu bertemu langsung dengan mantan istrinya di ruang persidangan, Ruben mengungkapkan bahwa agenda sidang mediasi berjalan dengan sangat baik dan lancar. Ruben juga menegaskan bahwa dirinya selalu menginginkan titik temu serta hasil yang terbaik bagi semua pihak, terutama untuk masa depan anak-anaknya. Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya, gitu. Nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu, pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Masih ada lagi mediasi berikutnya. Pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani ya dengan baik, sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai, semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Namun, ketika awak media menyinggung pengakuan Sarwenda yang mengklaim telah mengirimkan alamat rumah barunya melalui WhatsApp pada tanggal 21 Juli 2025 lalu, tetapi tidak menanggapinya. Mendengar hal tersebut, Ruben Onsu pun langsung meluruskan fakta bahwa dirinya memang sudah mengganti nomor teleponnya. Namun, Ruben Onsu membantah jika Sarwenda kehilangan jejaknya, karena kedua anak mereka sudah mengetahui nomor baru ayahnya tersebut. Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi jadi harusnya bisa ngecek juga. Tapi kok memang kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. Tapi kok sendiri memang sudah mengetahui barunya kok. Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempatnya. Tapi tadi saat pertemuan dikasih tahu juga nggak sih kok? Mungkin tadi pada saat pertemuan sudah dikasih tahu juga nggak sih untuk alamatnya? Beda agendanya. Di tengah panasnya aksi pindah rumah, Otoritas Pelindung Anak di Indonesia pun akhirnya turun tangan. Lantas, apa peringatan keras dari Ketua Komnas Anak untuk Ruben Onsu dan Sarwenda? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, panasnya konflik Sarwenda yang pindah rumah dan diduga kuat tanpa adanya komunikasi yang baik dengan Ruben Onsu sebagai ayah kandung akhirnya menyita perhatian serius dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, memberikan teguran bagi kedua belah pihak. Agustinus mengatakan bahwa terlepas dari perceraian maupun panasnya sengketa harta gonogini, anak-anak mutlak dan wajib mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Hak asasi anak ini bahkan sudah diatur secara tegas dalam undang-undang. Menurutnya, tidak ada yang sulit dari sebuah komunikasi antar orang dewasa jika ego masing-masing mau diturunkan, demi masa depan dan mental anak-anak yang kini terancam menjadi korban dari konflik kedua orang tuanya. Sekali lagi saya informasikan, mungkin ini harus perlu dicamkan dan diingat. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, even mereka sudah bercerai. Jadi sebetulnya segala permasalahan anak harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya, antara walaupun itu udah mantan ya, gitu.
Itu sebetulnya hanya komunikasi. Saya pikir seharusnya nggak sulit sejak awal. Tapi saya juga tanda tanya juga ya. Kenapa kok dengan kasus seperti ini berkepanjangan terus-menerus, semakin banyak orang yang dilibatkan dan sebagainya. Padahal menurut saya bukan hal yang sulit untuk membicarakan ini. Apa yang nggak jalan dari sisi Sarwenda, apa yang nggak jalan dari sisi Rubon Onsu. Sekali lagi, kalau memang kita sayang, cinta sama anak, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.